Haleluya. Pagi ini, minggu pertama Advent. Untuk orang-orang yang tidak tahu apa kata Advent itu adalah masa di mana orang Kristiani di seluruh dunia bersiap menyambut Natal. Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti datang. Dan itu tidak hanya merujuk pada kedatangan Kristus yang pertama, tetapi juga pada kedatangannya kembali sebagai Tuhan yang datang kedua kali. Sudah menjadi praktek gereja untuk mengabdikan diri pada salah satu dari 4 aspek Injil untuk setiap minggu Advent, yaitu harapan, cinta, sukacita, dan kedamaian. Dan pagi ini kita melihat harapan, dan kita melihat harapan. Sekarang ada 2 jenis harapan. Yang pertama adalah harapan tanpa kepastian. Itu adalah impian, seperti angan-angan atau berfantasi. Tidak ada alasan nyata untuk percaya semua itu akan terjadi, tetapi ada harapan yang lain, harapan dengan kepastian. Saya sudah meletakkan 2 salinan Institut Agama Kristen dari John Calvin yang sangat tua buku-bukunya dan sangat mahal di kursi belakang panggung. Dan penatua di sini dan tim pujian mungkin melihatnya. Dan kalau tanya kepada mereka akan kasih tahu apakah mereka bisa dipercaya di saat ditanya. Menurut aku, mereka tidak ada alasan untuk berbohong. Dan demikian pula para rasul tidak punya alasan untuk berbohong tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Nyatalah mereka mewartakan kebenaran Injil, bahkan ketika hal itu membawa penderitaan, siksaan, dan kematian bagi mereka. Karena mereka sudah melihat Yesus dengan mata sendiri, dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus menggenapi janji perjanjian Allah. Injil tidak dimulai dengan pada suatu waktu, tetapi Injil Matius mulai dengan silsilah Mesias yang berakar dalam sejarah. Mesias telah datang seperti yang dijanjikan. Dia telah menggenapi janji-janji itu dan dia akan kembali untuk menyelesaikan yang terakhir. Ini berarti Injil adalah kabar baik. Itu bukan hanya nasihat yang baik. Maka pagi ini, sebagian dari kita mungkin masih berharap kepada Yesus dan kisah Injil tanpa jaminan atau kepastian apapun. Namun saya ingin mendorong Anda pagi ini untuk mengambil langkah-langkah aktif menuju tumbuh dalam kepastian. Ini sangat penting dan harus dilakukan tanpa penundaan. Dan ini alasannya. Saint Augustinus adalah salah satu bapak gereja mula-mula yang paling termuka, dan dia menulis sebuah buku pada abad ke-5 berjudul The City of God, Kota Tuhan. Dan dia juga bahas mengenai kota manusia. Manusia hidup di kota manusia dan menikmati segala hal-hal duniawi. Tetapi sebagai orang Kristen, mereka telah mengubah kesetiaan. Mereka telah berganti gubernur. Dan mereka sekarang menjadi warga negara Tuhan dan tetap saat ini tinggal di kota manusia. Dan gubernur kota manusia ini mengetahui hal ini. Siapa gubernur ini? Rasul Paulus memanggilnya penguasa kerajaan angkasa. Seperti yang dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 1-2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Adam dan Hawa, mereka mentaati perkataan ular, telah menyerahkan diri mereka di umat manusia kepada otoritas ular. Dan ular itu adalah penguasa kejam yang menyeret kita mengikuti jalan dunia ini, kota manusia. Dan saat perjalanan dunia ini menemui akhirnya, celakalah warganya yang gagal untuk membuktikan kewarganegaraan surgawi mereka. Dan apa buktinya jika bukan iman itu sendiri dan
Apakah iman itu jika bukan tanpa jaminan? Jadi kita harus mengambil tindakan untuk bertumbuh dalam kepastian tanpa penundaan sebelum Tuhan kita datang kembali. Dunia akan mengejek kita. Mereka akan menyebut kita rapuh secara mental, menghisap opium rohania. Mereka akan mengatakan bahwa gereja hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan uang. Gubernur kota manusia akan menggoda kita dengan apa yang ditawarkannya kotanya. Kekuasaan, ketenaran, kekayaan, kenyamanan, keamanan. Tapi yang terakhir ini adalah kebohongan dan ilusi. Tidak ada keamanan bagi mereka yang hidup di bawah yurisdiksi iblis. Dan Santo Agustinus menulis tentang upaya musuh untuk mendapatkan pijakan di hati kita. Dia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki ordo amoris, tatanan kasih sayang atau cinta. Itu adalah tangga cinta, dan di puncak tangga itu adalah singgasana. Dan apapun yang duduk di takhta itu mengatur hidup kita dan membuat keputusan untuk kita. Dan saat ia tetap duduk di takhta itu, kami mempersembahkan korban padanya. Sebagai contoh, jika karir kita ada di takhta itu, maka kita akan kerja lebih keras dan lebih keras untuk promosi. Ini akan menuntut kita untuk bekerja lembur, mengorban waktu kita, dan apapun yang bertakhta di dalam hati kita akan menuntut agar kita terus dan menerus memikirkannya, memandangnya, dan melabuhkan hidup kita padanya. Dan inilah poin krusialnya. Jika benda yang duduk di sana itu berasal dari kota manusia, ia akan menjadi penguasa dan kejam atas hidup kita. Dan itu karena hal-hal seperti itu tidak bertahan lama. Itu adalah atraksi sementara dan sekilas yang digunakan untuk musuh untuk membuat kita teralihkan dari nasib kotanya yang akan datang. Dia tahu dia akan jatuh dan dia inginkan hanya menyeret kita, menggunakan senjatanya untuk kita adalah warga negara sorga yang sedang menetap di kota manusia. Di dalam ayat pembukaan kita hari ini, kita lihat Abraham dan Lot. Waktu Tuhan memanggil Abraham ke tanah perjanjian, Lot ikut. Jadi mereka berdua nyampe ke tanah Kanaan, dan Tuhan mengatakan kepada mereka, kepada keturunanmu aku akan berikan tanah ini. Itu di Kejadian pasal 12 ayat 7. Tapi tanah perjanjian itu gagal memenuhi harapan mereka. Lalu 3 ayat kemudian kita bisa baca panen gagal, harga supermarket meroket, dan mereka terancam kelaparan, dan mereka pasti sangat bingung. Tuhan, bukankah engkau berjanji untuk memberkatiku? Apa ini? Jadi mereka melihat ke Mesir, dan mereka lihat kelimpahannya, kemewahannya, kenyamanannya, dan mereka memutuskan untuk berkompromi dengan keyakinan iman mereka. Tuhan, aku akan kembali ketika semuanya akan membaik, tapi untuk saat ini saya akan pergi ke tempat lain. Janji Tuhan sudah mengalahkan posisinya di tangga cinta itu, dan Mesir sekarang duduk di atas takhta. Dan sebagai gubernur baru yang kejam ini, Mesir menuntut pengorbanan untuk tinggal di kota manusia. Kita perlu mengorbankan sesuatu, maka Abraham mengorbankan istrinya. Dia bilang ke istrinya, katakan kamu adikku. Dan Firaun mengklaim istrinya untuk dirinya sendiri, dan dia diam saja. Dan dia menerima banyak hadiah dari Mesir, domba, lembu, keledai, unta, dan pelayan. Dan kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tuhan menghakimi Firaun dan Mesir dengan tulah. Dan Abraham dan Lot meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kita lihat itu di Kejadian pasal 12. Tapi kemudian datang ujian lain. Mereka berdua sekarang pengembara kaya dengan banyak ternak, dan tanah perjanjian itu tidak dapat mendukung kemakmuran mereka. Dan sementara tanah pernah mengecewakan mereka ketika mereka tidak memiliki apa-apa, sekarang mengecewakan mereka ketika mereka memiliki segalanya. Kejadian 13 ayat 6 dibilang,
Tetapi negeri itu tidak dapat cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi Lot memberi Lot pilihan pertama, meskipun dia yang lebih tua dari keduanya. Dan dalam memberikan Lot pilihan pertama, dia benar-benar memberikan pilihan pertama kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang engkau ingin aku miliki, aku akan memilikinya. Baik itu tanah yang kecil atau tanah yang subur, aku akan memegang janjimu. Di sini Abraham membuktikan pertobatannya yang sejati di hadapan Tuhan dan kepastian akan janji Tuhan. Bagi dia berkata kepada Lot, Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu padaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Apa yang terjadi dalam hati Abraham adalah bahwa dia menolak menerima godaan dari kota manusia. Dia tidak memberi musuh pijakan di hatinya. Dan tindakan dia yang tanpa pamrih di sini membuktikan bahwa dia hidup sebagai warga kota Allah. Dengan kata lain, dia telah menobatkan Tuhan menjadi gubernur dia. Tuhan berkat di dalam hatinya. Bagaimana tentang Lot? Apakah pertobatannya tetap pada tingkat geografi? Kalau kita buka HP kita dan kita buka Google Map dan kita cari Israel, kita akan menemukan bahwa itu tanah yang sangat tinggi tapi kurus. Ini berarti bahwa mereka mungkin menghadap ke timur atau barat. Waktu dia tawarkan kepada Lot mau ke kiri atau ke kanan. Dan apa yang Abraham katakan adalah sebenarnya, jika kamu pergi ke utara, aku akan ke selatan. Jika kamu ke selatan, aku akan ke utara. Tapi apa yang Lot lakukan? Kejadian 13 ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Dan Lot lakukan apa yang normal akan dilakukan orang. Dia mencari tempat yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak menuju ke utara atau ke selatan, tapi ke timur. Dan itu bukan dosa untuk mengambil kesempatan yang baik kan? Itu bukan poinnya dari khotbah hari ini. Tapi Lot memilih daerah yang di dalam batasan tanah perjanjian. Jadi masalahnya apa? Masalahnya Lot memilih daerah yang masih dalam batas tanah perjanjian. Dia mulai berkompromi dengan iman dia. Dan akhirnya dia tidak hanya berkompromi, tapi dia memberi seluruh imannya. Jadi untuk kita yang berpacaran, kita harus tahu batasan. Kita harus tahu apa yang kita bisa atau tidak bisa lakukan. Tapi itu tidak berarti kita harus lakukan apa saja dan semua yang dapat kita lakukan. Itu bukan intinya. Di saat kita mulai berkompromi dengan iman kita, kita akan mengkompromikan iman kita. Keserakahan kita tidak boleh mengatur tindakan kita. Dan kita lihat si Lot, apapun yang menentukan langkahnya untuk bergerak ke timur, ke lembah Yordan, bukanlah Tuhan, tetapi berkat Tuhan. Dalam Alkitab, pergerakan ke timur memiliki makna rohania yang tidak menyenangkan. Contohnya, pintu masuk kemah suci berada di sebelah timur. Jadi bergerak ke arah timur berarti meninggalkan kemah suci dan hadirat Tuhan. Kain misalnya meninggalkan Tuhan dan pergi ke timur. Itu di Kejadian pasal 4:16. Para pembangun menara Babel juga melakukan perjalanan ke timur, itu di Kejadian 11 ayat 2. Kita tahu mereka berakhirnya bagaimana. Jadi perjalanan Lot ke arah timur menunjukkan tidak hanya gerakan fisik tubuhnya, tetapi juga gerakan jiwanya secara rohani. Dan ini dijelaskan dalam uraian tentang area pilihan Lot. Seorang sarjana Yahudi bernama Robert Alter menulis komentar tentang kitab Kejadian, dan pada bagian ini dia mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan di Kejadian 13 ayat 10 bukan hanya suara narator. Secara tata bahasa,
yang kita dapatkan adalah cara hati Lot menafsirkan apa yang dilihatnya. Di sini Tuhan memberi kita sekilas tentang cara kerja hati Lot. Jadi mari kita lihat deskripsi ini. Yang pertama dikatakan diairi dengan baik, di mana-mana seperti taman Tuhan. Yang kedua dikatakan seperti tanah Mesir. Deskripsi yang pertama memberitahu kepada kita bahwa Lot ingin menciptakan kembali taman Tuhan. Dan dia lakukan itu di sebelah tanah Sodom, memberitahu kepada kita dia tidak keberatan dengan penduduknya yang jahat. Kejadian 13 ayat 13 dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan hal ini memberitahu kita bahwa Lot menginginkan taman Tuhan, tetapi bukan Tuhan atas taman itu. Deskripsi kedua memberitahu kepada kita, meskipun Lot meninggalkan Mesir, tapi Mesir tidak meninggalkan Lot. Daya pikat Mesir itu masih mencengkram hati Lot, dan itu memotivasi dia untuk pindah ke lembah Yordan. Sebagai warga kota Tuhan, Lot masih menginginkan hal-hal yang di kota manusia. Bangsa Israel ratusan tahun kemudian juga akan memimpikan Mesir saat mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Satu contoh di Bilangan 11 ayat 4-5 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada ketimun dan semangka dan makanan lain. Jadi seberapa rakus mereka untuk bermimpi tentang ketimun dan makanan. Mesir di sini melambangkan kehidupan kita sebelum pertobatan, kehidupan kita waktu kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan meskipun banyak di antara kita bertobat, tapi berapa kali kita bertobat dari dosa yang sama terus? Dosa berbohong, nafsu, dan keserakahan. Semua karena kita membuai dalam hati kita kesenangan masa lalu kota manusia. Dan kita mungkin memesan satu atau dua langkah di tangga hati kita. Tapi Tuhan menyebut ini perzina secara rohani. Kita tidak boleh menyambut hal-hal dunia seperti ini. Di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Inilah yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa meskipun Lot telah meninggalkan Mesir, Mesir tidak meninggalkan Lot. Jadi kita harus menjaga hati kita terhadap daya pikat musuh. Jika kita berharap pada hal-hal dunia ini, mereka akan mengecewakan kita pada hari penghakiman, dan gubernur mereka akan menjatuhkan kita bersamanya. Dan hari penghakiman itu diramalkan dalam komentar tambahan, dikatakan ini terjadi sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi disinilah letak alasan lain untuk berharap di kota Allah. Lot ingin menikmati hal-hal di kota manusia. Dia berkompromi dengan imannya dan pindah tepat di samping kota Sodom, tapi tidak lama itu dia pindah ke kota itu sendiri. Kejadian 14 ayat 12 dikatakan, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi di pasal berikutnya Lot sudah tinggal di dalam Sodom. Dia udah keluar dari Yordan dan masuk ke dalam kotanya. Dan dia diculik dan Abraham menyelamatkannya, dan setelah itu Lot kembali ke Sodom. Dan malahan di Kejadian pasal 19 apa yang kita lihat, Lot sekarang duduk di pintu gerbang. Itu berarti dia di dewan gubernur. Terlebih lagi kedua putrinya telah bertunangan dengan dua pria dari Sodom. Dia sepenuhnya membenamkan dirinya di kota manusia. Tapi Lot tidak menikmati hidup ini untuk lama. Kejadian 19 ayat 24 dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Hanya 6 bab yang berlalu sebelum kota itu dihancurkan oleh belerang dan api. 6 bab terasa seperti waktu yang sangat lama. Di saat kita baca Alkitab,
di jam 11 malam. Tetapi untuk Lot, dia baru mulai. Dia punya pekerjaan yang dia harus lakukan, dia punya pernikahan untuk direncanakan, punya bisnis, tapi dalam sekejap mata dia kehilangan semuanya. Di kitab Yakobus memberi kita peringatan di ayat 13-14 di pasal 4. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lot sudah menyerahkan semua harapan pada janji Tuhan. Dia sudah menyerahkan kewarganegaraan sorgawinya untuk hak istimewa kota manusia. Tuhan tidak punya tempat di Ordo Amorisnya, tangga cintanya. Tapi entah bagaimana, dia terhindar dari penghakiman, dari murka Tuhan. Dan ini membawa kita ke karakter ketiga di kota manusia. Kita harus tahu dan memperhatikan unsur khusus dalam cerita ini. Di Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham sebagai kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kejadian 18 ayat 1-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dan setelah menikmati keramah tamahan Abraham dan menjanjikan kelahiran Ishak, Tuhan menghadap Sodom. Dan dari ketiga pria itu, 2 di antaranya malaikat datang ke Sodom. Dan mereka memperingatkan Lot tentang penghakiman kota. Di Kejadian 19 ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjaan kota ini. Dan karena kedua malaikat ini, Lot lolos dari hukuman api. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, di mana yang ketiga? Ini hanya spekulasi saya, tapi menurut saya, orang yang ketiga itu adalah Tuhan sendiri yang membawa api itu. Tuhan menyelamatkan Lot dari penghakiman, meskipun Lot tidak memiliki tempat bagi dia di dalam hatinya. Dan saya masih berspekulasi di sini, tapi mungkin 2 malaikat dari Tuhan ini adalah bayangan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang dia kirimkan ke kota manusia, kepada kita, kejahatan kita, untuk memperingatkan kepada kita tentang penghakiman yang akan datang dan untuk menawarkan keselamatan dan amnesti. Kota manusia memiliki banyak nama, disebut Mesir, disebut Sodom, dan di kitab Wahyu menyebutnya keduanya. Wahyu 11 ayat 8 dikatakan, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan di sini 2000 tahun yang lalu, di kota manusia, Putra Allah, Yesus Kristus lahir. Di sini, dia mengumumkan kedatangan kota Allah yang akan datang. Dan di kayu salib, Yesus menanggung penghakiman murka Allah dan memberi kita kewarganegaraan agar kita dapat berjalan melalui gerbang mutiara sorga ketika waktu kita di bumi selesai. Jadi meskipun kita hidup di dunia, kita tidak termasuk di dalamnya. Yohanes 17, 14-17, Yesus bilang, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka kesimpulannya, bagaimana kita berjalan ke kota Tuhan? Masa Advent ini, kita mengantisipasi kelahiran Yesus dan kedatangannya kembali. Berapa dari kita datang pagi ini dengan hati yang berat? Mungkin kita sudah terima laporan buruk dari dokter, dari guru, atau manajer kita, atau pelanggan kita, atau bos kita untuk aku pendeta saya. Tetapi mari kita menemukan
penghiburan di dalam firman Tuhan. Biarlah masa Advent ini menjadi masa penyadaran akan harapan yang tidak pernah pudar, harapan yang abadi dan harapan yang bisa kita sambut dari jauh. Injil adalah harapan yang semakin jelas dan jelas karena salib yang kita pikul menjadi semakin berat. Rasul Paulus tidak asing dengan pencobaan. Dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, dia menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita tidak boleh hanya tunggu dengan pasif dan tangan kosong, tetapi dengan semangat dan ketekunan. Sampai di sini di kitab Ibrani memberi 3 nasihat. Di Ibrani 12 ayat 1-2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempanan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa artinya? Artinya kita harus merenungkan ordo amoris di hati kita. Musuh terus-menerus mencoba membeli hati kita. Dan dia menawarkan jumlah yang lebih dan lebih besar setiap hari. Apakah kita sudah memberi pijakan pada hal-hal dunia di dalam hati kita? Mari kita mengosongkan flat mereka. Yang berikutnya, kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata untuk ketahanan ini adalah hipomone, artinya kemampuan untuk bertahan atau bertahan dalam menghadapi kesulitan. Artinya perjalanan kita akan sulit di kota Tuhan, tapi tidak akan lama. Lintasan balap sudah ditetapkan, maka singkatnya kota manusia diterjemahkan menjadi kesembronoan hati kita. Yang ketiga, kita harus memandang Yesus. Tapi bagaimana kita memandang Yesus ketika kita tidak dapat melihat Dia? Berarti kita harus menjelajahi dan buka kitab suci yang semuanya bersaksi tentang Yesus. Kita harus mencurahkan melalui janji-janji Allah, dan seperti firman yang dikatakan di Ulangan 32 ayat 7, kita harus bertanya kepada nenek moyang kita dan bapak penatua kita dan semua para rasul untuk kesaksian mereka tentang Yesus. Itulah artinya melihat Yesus, memandang Yesus. Jadi melalui Alkitab, harapan kita di dalam Kristus tidak akan diminimalkan menjadi angan-angan semata, tetapi dimaksimalkan sebagai jaminan nyata dalam kedatangannya yang kedua. Abraham meninggalkan rumah bapaknya untuk menuntut janji Allah. Yesus meninggalkan rumah bapaknya untuk menuntut janji Allah kepada kita. Dan dia akan segera kembali untuk mengantarkan kota Tuhan, kerajaan surga itu sendiri. Dan sama seperti para malaikat memanggil Lot keluar dari kota manusia, hari ini juga Tuhan Yesus memanggil kita dari sebelah kanan takhta Tuhan. Dikatakan di Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pagi ini kami telah menerima firman yang Engkau telah siapkan untuk kami. Dan pagi ini kami ada di hadapan-Mu, membawa hati kami kepada firman-Mu. Bapa, kami doa di saat ini agar firman-Mu terangnya bisa menusuk hati kami dan membuka hati kami. Dan Bapa, apakah di dalam hati kami ada hal-hal yang duniawi,
Bantu kami, terima kekuatan untuk mengusirnya. Dan Bapa, apakah kami menolak untuk menerima firman-Mu? Tolong bersihkan kami dari dosa ini. Dan Bapa, apakah mata kami menatap kepada Mesir? Tolong Bapa, bantu agar mata kami hanya memandang kepada Engkau. Bantu kami untuk bisa melihat dengan mata rohani kami. Anak-Mu, Putra-Mu Yesus Kristus memanggil kami keluar dari kota manusia. Bantu kami bisa melihat dari jauh kota Tuhan yang sedang datang semakin dekat setiap hari. Dan di musim Advent ini, bantu kami, Allah Bapa, untuk bertumbuh dengan keyakinan, kepastian, dan harapan. Harapan yang pasti di dalam Putra-Mu dan kembalinya. Kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.